Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleha pada hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kondisinya hari ini dalam keadaan hujan. Jadi tetap sehat, menjaga kesehatan, dan mengikuti protokol menggunakan masker saat kalian bepergian. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang makna dari surah At-Tin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dari surah At-Tin ayat 1 sampai 3. Dan kita ulas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ini adalah buah tin dan buah zaitun. Dia salah satu buah yang ada di surga, dari surga. Baik, ini buah tin dan buah zaitun. Nah, ini manfaat dari buah tin. Oke, lanjut kita baca. Buah zaitun adalah salah satu buah yang memiliki umur lebih dari 100 tahun. Bahkan manusia sendiri jarang ya yang memiliki umur sampai 100 tahun, kecuali manusia yang benar-benar menjaga kesehatan. Karena apalagi jatah kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau lebih dari 63 tahun, artinya sisanya adalah bonus. Ayat yang kedua, waturi sini demi gunung Sinai. Nah, alasannya, nah ini adalah gunung Sinai. Yang seperti rumah ini adalah juga salah satu orang-orang sebelumnya yang membuat gunung menjadi rumah-rumah. Dan ayat yang ketiga, demi negeri Mekah yang aman. Alasannya, baik, tempat diutusnya Nabi Muhammad dan Islam. Kota Mekah atau tempat suci pada saat orang yang datang merasa aman, dan pada saat orang menyaksikan merasa keagungan dari kota Mekah. Ayat yang keempat, oke, kita ulas lagi. Ada 4 tempat suci ternyata. Buah tin berada di Damaskus. Di sana tempat tinggal Nabi Nuh. Terus ada buah zaitun yang berada di Yerusalem atau saat ini adalah Palestina, dan merupakan juga kelahiran Nabi Isa. Ada Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu yang langsung dari Allah. Anak-anak saudara, bahkan Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Nabi Muhammad saja sekitar 30-40 ya. Dan kota Mekah, kita sudah tahu tadi ya, kota Mekah adalah tempatnya Nabi Muhammad diutus, Islam datang, dan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang kita akan bahas. Jadi anak-anak ustazah, 4 sumpah yang Allah tadi ucapkan, inilah maknanya menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hanya untuk penciptaan manusia Allah bersumpah sampai di 4 tempat yang sangat dimuliakan. Kandungannya adalah manusia diciptakan dengan baik. Terus anak-anak ustazah, kandungan yang kedua, jasmani dan rohani manusia dimuliakan. Terus manusia, Allah juga memberikan manusia ilmu. Jadi anak ustazah, bahkan pada saat itu, saat Adam diciptakan pertama kali, apa yang Allah lakukan? Allah memanggil seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Kata Allah, wahai seluruh makhlukku, aku menciptakan manusia ini, Adam, adalah makhluk yang paling sempurna yang aku ciptakan. Oleh sebab itu, untuk mengucapkan kata syukur, marilah kalian semua bersujud. Maksudnya bersujud adalah mengucapkan sujud syukur, bukan suruh bersujud atau menyembah manusia atau Adam itu, tapi jin menolaknya. Dan itulah akhirnya terjadi perjanjian antara jin dan Allah ya, yang kita ketahui sampai saat ini. Bagaimana sepak terjang mereka ingin menyesatkan manusia masuk neraka bareng-bareng, dan itu adalah jangka waktunya sampai akhir kiamat. Allah menciptakan ras manusia dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna. Tidak ada bentuk yang lebih dari bentuk manusia seperti sekarang.
manusia memiliki sifat-sifat yang paling baik. Hal itu juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kesiapan untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah yang semuanya merupakan dan semuanya keindahan. Jadi anak Ustazah, manusia itu pada saat yang lainnya menolak dikasih kepemimpinan untuk memimpin di bumi ini, manusialah yang sanggup. Kenapa? Allah memang memberikan kesanggupan itu kepada manusia. Saat Allah tidak memberikan kepada makhluk-makhluk lain, manusia itu yang paling sanggup. Bukan juga berarti sombong, tapi memang Allah memberikan kesanggupan kepada manusia. Kalau yang lain sanggup, kita mungkin akan ngeri ya, kita akan berdampingan dengan misalnya jin, karena semuanya ini jadi akhirnya berebutan nanti siapa yang akan menjadi khalifah. Tapi Allah tidak, hanya manusia juga yang Allah ridhoi untuk memimpin bumi ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya adalah ayat ini berisi ancaman jika kita tidak bisa menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah seperti yang menjadi tujuan penciptaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Jadi anak Ustazah, setelah Allah mengucapkan 4 sumpah tadi atas penciptaan manusia yang paling baik, Allah juga merendahkan manusia saat manusia itu tidak sesuai dengan ketaatan-ketaatannya, tidak sesuai dengan perintah-perintahnya. Wahai manusia, kamu harus seperti ini, tapi tidak sesuai, maka na'udzubillah min dzalik. Ayat yang selanjutnya, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Jika beriman, maka kemuliaan manusia meningkat di sisi Allah, dan akan jatuh derajatnya jika tidak beriman. Jadi anak saya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dikecualikan dari ancaman. Mereka tidak akan mendapatkan ancaman. Dijanjikan Allah dapat pahala. Orang yang beriman artinya memiliki iman yang lurus dan selamat dari kesesatan. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissalam bihakamil hakimin, ayat 7 dan ayat 8. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Apa yang membuat manusia ingkar tentang ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, tentang kebangkitan setelah kematian serta pahala amal-amalnya? Dengan Ustazah, padahal kekuasaan Allah sudah begitu nyata diperlihatkan kepada manusia. Yang menjadi bukti tentang salah satu buktinya adalah tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi padahal kekuasaan Allah sudah begitu nyata diperlihatkan kepada manusia, yang menjadi bukti nyata diperlihatkannya kepada manusia yang menjadi bukti bahwa akan adanya kebangkitan kebenaran. Nah, ayat yang terakhir adalah tentang adil. Siapa yang bisa menjadi orang yang paling adil? Hanya Allah, anak-anak saya. Bahkan manusia, hakim pun tidak bisa seadil Allah. Mungkin apa yang kita lakukan tidak terlihat, tapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi, oleh sebab itu tidak ada ciptaan manusia yang diciptakan dengan sia-sia. Jadi tak sepatutnya pula orang yang menyangka bahwa amal soleh dengan dilakukan tidak diberikan balasan, dan perbuatan dosa dan disiksa. Jadi sesuai dengan perbuatannya. Baiklah, pada hari ini demikian materi dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak Ustazah, ingat proses dari penciptaan manusia itu adalah proses penciptaan manusia yang luar biasa, hingga Allah mengucapkan 4 sumpah di 4 tempat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.